dengan benda-benda lain yang kalau dicampur penempatannya bisa menimbulkan efek ledakan. Nah, itu tambah lagi bahayanya ya. Ditambah diangkut dengan menggunakan misalkan truk yang kurang memenuhi persyaratan, tambah lagi. Jadi bahaya dari bendanya sendiri, ditambah bahaya dari posisi, ditambah bahaya dari aktivitas. Itu sumbernya Ibu ya. Jadi nanti Ibu bisa, sekarang sudah bisa membedakan mana sumber, mana bahaya atau sifat bahayanya ya. Ingat kalau ngomongin bahaya doang berarti kita ngomongin sifatnya. Tapi kalau ngomongin sumber, Ibu bisa Bapak bisa sebutkan satu aktivitasnya apa, dan atau bendanya apa, dan atau posisinya ya, posisinya di mana ya. Kadang kita karena posisi orang kondisi itu tidak berbahaya, tetapi begitu dipindahkan posisinya lain lagi itu mengandung bahaya atau seketika bahayanya menjadi lebih tinggi ya, lebih berbahaya gitu ya. Oke. Ada yang ditanyain Pak terkait bahaya Ibu? Jadi kita ngomongin filosofis dulu nih, bahaya nih. Bahaya ya, bahaya itu ternyata sumber situasi atau aktivitas yang berpotensi nimbulin celaka. Oke Pak, jadi kalau ada yang bertanya, ya kontraktor kita bertanya, karyawan yang lain bertanya, ketika OJT, ya ketika karyawan baru bertanya, apa sih Pak bahaya itu? Bahaya kita definisikan sebagai sifat ya, sifat, situasi, sumber, atau aktivitas yang dapat menyebabkan kita celaka, yang dapat menyebabkan kita terkena penyakit, itulah bahaya. Nah, kita ngomongin gitu. Bahkan Bapak Ibu, ujung meja itu juga bahaya. Benar nggak Pak ya? Ujung meja nih, sudut meja, itu bahaya nggak Pak? Bahaya. Kenapa bahaya? Tajam, Pak. Runcing ya, tajam. Nah itu, jadi kita bisa membedakan. Identifikasi sumber bahaya dari meja adalah apa? Ujung runcing meja ya. Bahayanya apa? Apa Bapak Ibu? Sumber bahayanya adalah ujung meja. Bahayanya adalah ujung meja yang runcing ya. Baru nanti resikonya adalah akibat dari kalau meja ujung meja yang runcing itu terkena kita. Akibatnya apa? Baru itulah namanya resiko ya. Kita akan ngomongin resiko di slide selanjutnya ya. Kita belum ngomongin nih tergores ya, terluka, tersayat gitu ya. Kita belum ngomongin. Kita ngomongin terkait bahaya dulu. Bahaya itu apa sih? Nah, meja kerja. Bahayanya apa terkait meja kerja? Lihat ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya, oh ternyata yang membahayakan itu adalah runcing. Sifat runcing itu bisa melukai kulit. Oh berarti sifatnya runcing, itulah bahaya. Sehingga nanti sumbernya adalah meja kerja ya, bahayanya adalah ujung meja yang runcing. Nanti resikonya adalah misalkan tergores. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ngobrolnya enak. Ini yang air panas tadi, misalkan sumber bahayanya adalah kalau kita ngomongin proses adalah mendidihkan air ya. Kemudian kalau ngomongin bendanya berarti air yang mendidih ya. Bahayanya apa? Suhu tinggi panas. Suhu tinggi atau panas dari air mendidih gitu ya. Jadi enak sistematika berpikirnya. Virus sumber bahayanya virus ya, virus misalkan COVID-19 misalkan. Kemudian bahayanya apa dari virus ini? Bisa menular. Sifat dari virus C19 ini apa? Infeksius ya. Nah, begitu ya, merusak paru-paru dan lain sebagainya. Nah, nanti selanjutnya kita akan ngomong kalau bahayanya kita sudah bisa mengidentifikasi, kita akan ngomong akibat dari bahaya itu apa. Ya, kita ngomongin bahaya berakibat nggak sama kita. Nah, akibat dari bahaya itulah yang kita omongin di slide selanjutnya.
Oke, ada yang ditanyain Pak ya. Jadi terkait dengan bahaya ya. Nah, kita akan ngomongin bahaya sedikit. Bapak Ibu, jika kita klasifikasikan bahaya itu ada 6 sebenarnya ya. Ada enam jenis sebenarnya. Kalau kita kelompokkan ya, ada faktor bahaya biologi ya. Nah, yang tadi jamur, virus, bakteri, tanaman, binatang ya. Kita bertemu dengan harimau. Harimau kita anggap bahaya tidak? Bahaya. Tapi nanti secara mikro kita identifikasi lagi, ya harimau yang bagaimana yang bahaya? Bayi harimau bahaya enggak? Oh tidak, berarti coret gitu ya. Jadi nanti akan ada kriteria-kriteria yang lebih detail terkait dengan identifikasi bahaya ya. Ini yang 6 ini adalah yang common Bapak Ibu, yang biasa kita temukan di dunia kerja. Jadi ada faktor bahaya biologi, faktor bahaya fisik mekanis, kemudian faktor bahaya kimia, faktor bahaya biomekanik ya. Biomekanik itu terkait dengan ini Bapak Ibu ya, dengan kegiatan yang berulang ya, ergonomik kalau kita ngomongin ya, ergonomi ya. Ergo mindah ya, perpindahan, nomi itu apa, ilmu ya, ilmu tentang mindah-mindahin benda atau pemindahan benda ya. Jadi faktor bahaya biomekanik dan faktor bahaya sosial psikologis ya. Bapak Ibu, saya ingin meng-highlight terkait dengan faktor bahaya sosial psikologis ya. Ini di dalam HIRA, bahkan seorang QHSE pun kadang-kadang faktor bahaya yang keenam ini, yang bahaya sosial psikologis, ini kadang hampir miss ya, tidak pernah dimasukin ke dalam HIRA. Saya mulai highlight dari sekarang nih. Bapak Ibu silakan nanti ya, besok buka lagi laptopnya, buka lagi PC-nya, kemudian coba lihat. Ada nggak kita memasukkan faktor bahaya sosial psikologis ya, stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, intimidasi, emosi negatif ya. Itu coba Bapak Ibu kaji ulang, apakah ada bahaya-bahaya ini Bapak Ibu identifikasi di HIRA yang sudah ada. Di HIRA Bapak Ibu yang sudah ada ya. Kalau belum ada berarti silakan Bapak Ibu revisi lagi ya. Ya. Nggak mungkin ini nggak ada Bapak Ibu nih, stres ya. Nggak mungkin ya. Kemudian Bapak Ibu lihat bahaya bekerja di akhir pekan ya. Bahaya bekerja di akhir pekan apa? Bapak Ibu masukin nggak ke situ? Belum ya. Saya hakul yakin bahwa kita banyak yang masih blank terkait dengan bahaya sosial psikologis ya. Kalau bahaya biologi masih ada lah ya. Bahaya kimia pasti, bahaya mekanik ini pasti ya. Bahaya biomekanik yang tadi terkait gerakan berulang ya, monoton, kerja yang monoton, pengangkutan manual, kemudian desain kerja alat mesin yang terlalu sempit ya. Nah, ini yang kita sering temui di HIRA. Tetapi saya ingin highlight sekali lagi bahwa faktor bahaya sosial psikologis ini yang sering kita lupakan ya, stres, emosi negatif ya. Jadi Bapak Ibu kadang kita dalam membuat HIRA, kita mohon maaf ini kalau nggak dibilang kalau nggak mau dibilang ngasal ya kita bilang nggak cermat lah ya. Kadang faktor bahaya sosial psikologis ini miss dari perhitungan atau identifikasi kita ya. Nah, nanti PR-nya Bapak Ibu dari saya, PR pertama adalah Bapak Ibu kembali ke kantor, buka laptopnya, buka PC-nya, review, baca lagi HIRA yang sudah ada. Ada nggak stres dimasukin ya sebagai bahaya ya? Karena nanti bisa jadi banyak, terutama ini mohon maaf Bapak Ibu, saya pernah bekerja di Anjungan ya, di Anjungan rig ya, anjungan pengeboran lepas pantai. Jadi karena ada keterlambatan sehingga pekerja yang harusnya pulang itu tidak pulang ya. Nah, dia sudah kangen sama anak istri, nah sehingga marah-marah ya, maki-maki orang HRD-nya gitu ya. Ini gini ya gitu ya. Jadi stres itu merupakan suatu bahaya juga ya. Oke Bapak Ibu, jadi nanti ketika kita menyusun HIRA, nah Bapak Ibu bisa klasifikasikan. Ini termasuk faktor bahaya biologi, kimia, mekanis, biomekanis, atau sosial psikologi ya. Gambar yang tadi yang pertama saya munculkan, silakan Bapak Ibu klasifikasikan berdasarkan jenisnya ya. Misalkan yang tadi orang melemparkan palu itu termasuk faktor bahaya apa?
faktor bahaya fisik atau mekanis misalkan ya. Kemudian orang yang mengangkat mengangkat kotak ya dengan bantuan tangan, tidak menggunakan bantuan apa-apa, menggunakan bare hand, itu apakah bahayanya? Bahaya biomekanis misalkan ya. Kemudian tadi racun serangga. Nah, racun serangga itu merupakan faktor bahaya kimia ya. Jadi dan seterusnya ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan terkait dengan klasifikasi bahaya? Ada, Kang. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kang. Makasih, Kang. Kang, saya mau nanya yang mau pencerahan, Kang. Yang masalah faktor bahaya sosial psikologi, Kang. Kalau dari saya ya, Kang, mungkin ini bisa bersifat subjektif aja menurut anunya saya, Kang, karena tidak ada tolok ukur dari bahaya itu, Kang. Dan mungkin tadi yang akan kasih contoh itu kan mungkin itu bersifat tentatif. Misal kayak kemarin kami ini karena pandemi ini kan memang banyak yang diundur cutinya. Jadi mungkin itu yang anunya, Kang, apakah dia mutlak harus dimasukkan karena lebih cenderung ke bersifat subjektif, tidak objektif, Kang. Beda dengan yang lain-lain ini, Kang. Begitu, Kang, mau pencerahannya, Kang. Terima kasih. Nah, makanya saya coba highlight ya, saya coba menyinggung, saya kasih penekanan terkait dengan faktor bahaya sosial psikologis ya. Ingat Bapak Ibu, kalau memang di area kerja ya, di proses tertentu itu tidak teridentifikasi bahaya sosial psikologis, ya Bapak Ibu nggak usah munculin. Ngapain? Kan nggak ada ya. Namanya juga mengidentifikasi. Kalau tidak ada, Bapak Ibu jangan paksakan untuk muncul. Tetapi saya ingin coba gali ini ya, kita elaborasi ya. Kalau di tempat kerja Bapak Ibu nih ternyata ya biasanya orang akunting ya yang bergelut dengan misalkan closing ya. Biasanya closing. Akhirnya dia kerja sampai jam 10, jam 12 malam ya. Itu berulang terus Bapak Ibu, kejadian terus tuh tiap bulan ada terus ya. Kira-kira muncul nggak bahaya sosial psikologis? Muncul ya. Kemudian orang project. Nah, orang project ya. Ketika menyusun schedule ya, schedule yang tight ya. Nah, itu muncul nggak? Nanti dari aktivitas, dari sumber bahayanya apa? Misalkan penjadwalan yang amburadul misalkan ya. Kita ngomongin nih, penjadwalan yang amburadul, bahayanya apa? Stres. Karena workload-nya menjadi tinggi. Mending kalau tingginya rata, ini enggak ya. Nah, jadi sekali lagi dalam HIRA kita butuh kejujuran dari awal. Baik jujur kalau memang ada silakan identifikasi. Kalau memang tidak ada ya jangan disebutin ya. Kalau masalah wajib tidak wajib bagi saya yang orang HIRA, ini saya dari zaman sekolah saya dibilang itu tukang HIRA ya. Jadi saya beneran ini ngomongin HIRA itu beneran. Jadi jika Bapak Ibu dalam mengidentifikasi bahaya tidak menemukan, ya Bapak Ibu jangan sebutin di HIRA ya. Tapi kalau Bapak Ibu menemukan, Bapak Ibu harus menyebutkan itu dalam HIRA sehingga bisa diadres ke manajemen ya. Kadang kita itu nggak jujur mungkin karena takut, dari awal kita nggak pernah jujur nih, jadi ada dustanya dikit, oh stres, sebenarnya kepikiran ini kalau jadwalnya nggak bagus ini bikin stres orang. Nah harusnya itu dimunculin Bapak Ibu sehingga kita bisa memberikan masukan kepada planner, kepada proposal engineer, kepada tim desain untuk mengatur jadwal, rotasi, mutasi, segala macam ya. Jadi begitu. Jadi kenapa stres itu tadi dibilang subjektif? Sebenarnya dalam K3 itu tidak ada subjektif, semuanya itu objektif. Cuma kita nggak pernah tajam dalam menilai, mengidentifikasi bahaya. Makanya saya bilang
kalau memang tidak ada di suatu proses atau di suatu area ya bahaya, tidak ditemukan faktor bahaya sosial psikologis, ya nggak usah ya. Tetapi jika ditemukan, Bapak harus sudah memasukkan itu ke dalam HIRA ya. Bapak address aja di situ, stres. Dari apa sumbernya? Dari penjadwalan misalkan ya, penjadwalan. Jadi sehingga nanti masukannya adalah pengaturan jadwal on off orang. Nah, mungkin nanti akan nambah orang atau ngeluarin orang dan lain sebagainya ya. Mulai sekarang silakan Bapak Ibu di HIRA-nya dilihat ya. PR pertama ini adalah melihat faktor bahaya sosial psikologis ya, stres, kekerasan, pelecehan dan sebagainya. Mudah-mudahan Mas Amin belum begitu puas sehingga nanti kita bisa lanjutkan di WA grup ya. Mohon izin bertanya, Coach. Silakan. Ya. Monggo. Ini mau bertanya nih, sebenarnya nggak tahu masih masuk di konteksnya atau tidak ya. Kadang, mohon maaf ya, di beberapa tempat kerja itu ada maksiat ya, mohon maaf nih ya. Apakah itu masuk bahaya sosial psikolog? Karena saya pernah melihat ada penelitian bahwa dari seorang profesor agama ya kalau nggak salah. Jadi dia meneliti di suatu tempat kerja, jika suatu tempat kerja itu banyak maksiat, itu akan mempengaruhi frekuensi gelombang di alam semesta, maka di daerah sekitarnya itu. Nah, apakah maksiat itu bisa masuk ke dalam bahaya sosial psikolog ya berdasarkan dari penelitian itu nih, Coach? Mohon penjelasannya, terima kasih. Karena di sejarahnya juga ada tuh bahaya yang nggak masuk di sini, negeri Sodom, tahu-tahu ditebalikin ke bawah ya kan, gara-gara kasus sosial psikolog itu. Nah, itu gimana ya? Terima kasih. Betul, Bapak. Itulah yang ingin saya coba highlight ya. Jadi sebenarnya tidak usah memasukkan faktor mistis dan lain sebagainya ke dalam itu, tetapi itu kita kategorikan ke dalam bahaya sosial psikologis ya. Jadi orang melakukan atau tidak melakukan boleh jadi karena takut ya. Takut apa? Di sana mah ada pocongnya, di sana ada kuntilanaknya, di sana ada ini. Ketika orang melewati itu, ya begini begitu. Nggak apa-apa, Bapak dalam menyusun HIRA, khususnya dalam identifikasi bahaya, Bapak silahkan kolek ya atau tampung segala sesuatu yang kita anggap potensi bahaya. Ya. Termasuk nanti akan ada di dalamnya adalah yang tadi itu, misalkan ya, orang menjadi sangat ketakutan bekerja di tempat tertentu, ya, mungkin karena sosial psikologis ya, di situ tempatnya angker dan lain sebagainya. Bapak Ibu ya, boleh memasukkan itu dalam HIRA ya. Saya ngomong nih, lantang nih ya. Bapak Ibu masukkan itu sebagai identifikasi bahaya. Silakan Bapak Ibu masukin dulu ya. Masalah nanti akan menjadi fokus kita atau tidak, itu hal lain. Itu akan kita nilai dalam analisa resiko. Gitu Pak ya. Jadi Bapak Ibu jangan membatasi diri dulu di awal ya. Jangan. Kita jujur dulu nih. Semua Bapak Ibu tampung. Baru nanti kita screen ya. Kita screening gitu ya. Berdasarkan risk assessment. Jadi tidak semua bahaya bisa berefek atau berpotensi kepada kita resiko gitu ya. Oke ya, kita lanjutin dulu ya. Kita mulai ke, nah ini. Kang Ben, untuk mengidentifikasi bahaya melalui cara apa? Banyak. Yang paling gampang baca MSDS kalau itu bahan kimia ya. Yang kedua adalah risk analysis yang kita mau lakuin. Kalau risk analysis dilakuin pasti bahayanya harus diidentifikasi dulu ya. Yang kedua adalah Bapak Ibu mesti sering-sering keliling tempat kerja, melakukan inspeksi atau patrol ya. Audit juga sama ya. Yang keempat adalah job safety analysis ya. Ini tahapan-tahapan, sekuennya bagaimana? Misalnya kita mau membuat nasi goreng, sekuennya bagaimana? Menyalakan kompor ya,
menyalakan kompor, kemudian memanaskan minyak dan sebagainya ya. Yang kelima, masukan dari para pekerja. Nah, Bapak Ibu tolong ini jangan sampai Bapak Ibu miss ya. Masukan daripada pekerja ini penting ya. Kita selaku supervisor, atasan-atasan yang kadang waktunya lebih banyak di administrasi, itu sangat butuh bantuan mereka untuk mengidentifikasi, menginformasikan bahaya ya. Makanya di beberapa standar keterlibatan seluruh pihak dalam hal ini karyawan ini memegang peranan kunci. Di SMK 3 ini klausul sendiri ya. Di 45.000 itu malah menjadi fundamental ya. Jadi keterlibatan, involving ya. Ini feedback dari karyawan ini sangat ya. Jadi kalau kita terbatas, apalagi kita terbatas, kita bikin sistem di mana karyawan itu kita dorong untuk mengidentifikasi bahaya sebanyak-banyaknya. Jangan dibatasin dulu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering melihat meme untuk identifikasi bahasa, melihat pocong, nggak apa-apa Bapak Ibu jangan diketawain itu. Bapak Ibu tampung dulu aja ya, baru nanti kita akan analisa ya. Yang keenam observasi, kemudian yang ketujuh adalah saran ya, masukan dari spesialis atau tenaga ahli ya. Yang kedelapan catatan kecelakaan. Tapi ini mohon ya, jangan belajar keselamatan kerja dari kecelakaan ya. Karena itu kita ruginya banyak ya. Kita coba belajar keselamatan kerja dari potensi bahaya dan penilaian risiko ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti PR yang kedua ini adalah Bapak Ibu silakan lihat bagaimana Bapak Ibu mengidentifikasi bahaya ya. Apakah melalui cara baca MSDS, apakah melalui observasi di tempat kerja ya. Observasi di tempat kerja itu bisa menggunakan checklist inspeksi, kemudian audit dan lain sebagainya ya. Jadi banyak bahaya itu. Kalau di Jepang ada namanya training, namanya Kiken Yoichi Training. Ya, saya dulu waktu zamannya Dewan Keselamatan Kerja DK3N itu saya pernah dikirim ke Jepang itu untuk belajar, hanya untuk belajar Kiken Yoichi, menduga bahaya ya. Dan itu diajarin dari mulai sebelum SD itu apa namanya ya, TK ya. Itu mereka sudah diajari menduga bahaya Bapak Ibu ya. Kalau di kita sebelum SD kita harus sudah bisa calistung. Kalau di Jepang mereka bagaimana cara bersalaman, bagaimana cara mengucapkan salam, cara menyeberang yang baik, cara memegang sapu, sikat gigi, gitu Bapak Ibu ya. Kalau di kita disuruh yang berat-berat ya. Ini autokritik untuk kita semua ya. Identifikasi bahaya dapat dilakukan dengan cara 9 ini. Bapak Ibu silakan nanti klasifikasikan identifikasi bahaya yang di tempat Bapak Ibu identifikasikan itu berasal dari cara dengan metode apa. Bapak Ibu silakan sebutin ya. Ini PR yang kedua. Nah, sekarang lanjut ke resiko. Kita balik lagi ke gambar yang sama dengan bahaya. Nah, ini kalau tadi bahaya orang naik di ketinggian, resikonya adalah terjatuh ya, kemudian jatuh dari ketinggian, kemudian ini terkilir segala macam, ini benjol, ini terperosok, ini misalkan apa nih? Yang tadi ini orang mengangkat benda tanpa bantuan, cedera pinggang misalkan, yang ini terjatuh, yang ini menabrak sesuatu, yang ini terbakar ya, orang meriksa temannya sedang menyalakan alat welding ya. Kemudian orang berada di bawah pipa yang diangkat ya, ini akan kejatuhan benda. Kemudian ini licin, orang akan terpleset, terjatuh ya. Nah, ini adalah resiko Bapak Ibu. Resiko. Ingat, resiko itu bisa jalan Bapak Ibu ya, jalan nih dari resiko 0 ke resiko tak terhingga nih, tergantung besarannya. Jadi resiko itu mempunyai besaran, mempunyai nilai.
resiko ini mempunyai nilai. Kalau bahaya tidak mempunyai nilai. Kalau resiko mempunyai nilai. Nilainya antara misalkan 0 sampai ke berapa, terserah nanti ya. Nah, makin besar nilainya berarti makin beresiko. Sehingga nanti kita bisa memberikan saran kepada para pihak bahwa resiko ini besar, bahwa resiko ini kecil, bahwa resiko ini sedang. Ingat, resiko mempunyai nilai, mempunyai angka. Nanti kita akan lihat angkanya dari mana ya. Angkanya dari mana. Nah, ini kita ngomongin resiko, kita ngomongin seberapa sering dilakukan, seberapa sering ini bisa mengenai kita. Kita contohin dengan air panas nih Bapak Ibu, air panas ya. Kita ngomongin nanti ke orang-orang yang baru bekerja di perusahaan, kita akan ngomongin hal yang sama. Bahayanya apa ini? Bahayanya adalah air panas, Pak. Oke. Resikonya melepuh ke tangan. Oke. Nah, melepuhnya ke tangan itu seberapa sering? Ya, seberapa sering bisa melepuhkan tangan nih. Itu akan dilihat dari seberapa sering orang ini memanaskan air. Ya. Kemudian seberapa parah jika terkena. Nah, kita akan ngomongin seberapa parah jika terkena. Air panas seberapa parah jika terkena. Pak, jika kena muka parah. Oke. Setuju. Pak, jika kena kuku parah enggak? Oke, parah. Pak, jika kena rambut parah. Oke, misalkan gitu ya. Seberapa sering dan seberapa parah kemungkinannya bisa melukai kita. Jadi risiko itu sebenarnya kenapa berbesaran mempunyai nilai? Karena kita akan coba dekati dia ini bisa enggak sangat bisa melukai kita atau tidak berpotensi melukai kita. Nah, itu caranya nanti kita akan ngomongin seberapa sering potensinya dan seberapa parah jika terkena. Nanti kita akan ngomongin matriks risiko. Kita akan ngomongin matriks risiko ya. Kita akan ngomongin matriks risiko. Pak, Bu, jika Bapak sudah pernah jatuh dari sepeda motor, kira-kira risikonya makin tinggi apa makin rendah? Makin tinggi, Pak. Makin tinggi ya. Ingat ya Bapak Ibu, jika suatu kejadian pernah terjadi di masa lampau, jadikan itu tertinggi ya. Jika belum pernah Bapak Ibu, risikonya kecil apa tinggi? Kecil kalau belum pernah. Kalau belum pernah nih, belum pernah terjadi di masa lampau. Tadi kan kalau pernah terjadi di masa lampau berarti tinggi ya. Oke, setuju lah. Sekarang kalau belum pernah terjadi di masa lampau. Jarang terjadi. Yang Kecil belum apa? terjadi. Belum pernah terjadi di masa lampau. Jarang. Itu resiko tinggi apa rendah? Rendah ya. Nanti kita dari mulai belum pernah terjadi sampai nanti pernah terjadi dan sering terjadi, itulah nanti yang akan kita omongin sebagai matriks. Makanya saya coba contohin ya, kita ulang ya Bapak Ibu ya. Jika suatu kejadian, contohnya saya pernah jatuh dari sepeda motor ketika mengendarai motor dari rumah ke tempat kerja. Nah, resiko saya terjatuh dari motor itu tinggi apa rendah? Tinggi karena pernah terjadi. Karena pernah terjadi. Oke, sekarang saya balik. Jika saya belum pernah jatuh dari motor, risiko saya jatuh dari motor tinggi apa rendah? Rendah. Belum Oke pernah. ya, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Membulak-balikannya. Jadi pemahaman konsepnya itu begitu. Jika pernah terjadi, maka risikonya akan semakin tinggi. Jika belum pernah terjadi, maka risikonya semakin rendah. Antara yang rendah dengan tinggi itu ada range, ada jarak. Nah, jarak itu yang harus kita tentukan di awal sebagai matriks risiko ya. Tiap perusahaan beda-beda Bapak Ibu matriks risikonya.
ya. Ada yang matrik risikonya detail, ya. 1, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 2,5, 3, 3,5, dan seterusnya. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti Bapak Ibu silakan, nanti kita akan belajar caranya menyusun matriks risiko, ya. Ini beberapa klausul yang menjadi dasar dalam penentuan bahaya, identifikasi bahaya dan penilaian resiko, ya. Jadi ada di 45001, ada di S43 dan sebagainya. Bapak Ibu, ini salah satu SOP yang wajib yang ada, ya, klausul wajib ada di sistem keselamatan dan kesehatan kerja kita, ya. Jadi SOP tentang risk assessment, tentang IBPR itu wajib ada, ya, baik SOP maupun implementasinya, ya. Kalau ngomongin SOP, Bapak Ibu, dari mulai penyusunan sampai evaluasi, ya, itu harus ada di SOP. Ingat, seorang QHSE sering miss di SOP itu, sering tidak dicantumkan bahwa SOP ini akan dievaluasi, ya. Nah, itu di SOP harus selalu ada itu. Jadi itu default dalam SOP itu, SOP ini akan dievaluasi. Omongin gitu, ya. Harus ada poin klausul SOP ini akan dievaluasi secara periodik, misalkan, ya, secara periodik. Nah, evaluasi periodik diatur dalam apa, misalkan tinjauan manajemen atau sistem audit atau apa. Jadi sebutin di situ di setiap SOP itu, karena kita sering miss bahwa SOP itu tidak pernah direview. Nah, itu harus muncul di SOP-nya sendiri, bahwa SOP IBPR atau HIRA DC itu akan mengalami evaluasi atau mengalami review secara periodik. Terserah reviewnya pas setahun sekali, setahun 2 kali, atau setahun 3 kali, tergantung misalkan identifikasi regulasi misalkan. Kalau regulasinya berubah, boleh jadi nanti HIRA DC-nya berubah, ya. Ya, ingat. Nah, kita akan mulai saja Bapak Ibu cara membuat HIRA DC, ya. HIRA DC. Gampang nih Bapak Ibu, ya. Yang pertama Bapak Ibu harus membuat kriteria kemungkinan dan keparahan, ya, yang tadi nih, ya. Jadi yang disebut dengan kemungkinan, seberapa mungkin bahaya tadi mengenai kita. Misal, ya, air panas yang ada di panci tadi, kemungkinan menyebabkan kita melepuh, kulit kita melepuh, itu seberapa mungkin. Nah, seberapa mungkin itu Bapak Ibu silahkan beranjak. Boleh dari angka 0, atau boleh dari angka 1 sampai misalkan 10 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh. Tidak ada yang membatasi, ya, silahkan. Tapi secara galib, secara common, itu biasanya 1 sampai 5, ya. Kriteria kemungkinan 1 sampai 5 saja, ya. Balik lagi ke yang tadi, kemungkinan. Kalau pernah terjadi di masa lampau, taruh di paling atas dulu. Ya, taruh di paling atas dulu karena akan mungkin lagi terjadi di masa sekarang atau di masa depan. Di antara itu Bapak Ibu silakan beri kriteria penilaian yang sesuai dan masuk akal. Misal, ya, angka 1, ya, bobot 1 itu merupakan misalkan kemungkinan karena dia dikerjakan misalkan setahun 2 kali, ya, ngomongin setahun 2 kali itu nilainya 1. Kalau setahun 4 kali nilainya 2, setahun 5 kali nilainya 3 misalkan, setahun 12 kali berarti tiap bulan nilainya 4 misalkan, dilakukan tiap hari nilainya 5 misalkan gitu, ya. Karena makin sering dilakukan pekerjaan atau aktivitas itu, maka kemungkinan terjadinya akan semakin besar, ya. Ditambah dengan yang tadi, ditambah jika pernah terjadi kecelakaan, maka tempatin dia di nomor paling tinggi, ya. Oke. Kemudian keparahan Bapak Ibu, keparahan itu seberapa parah?
orang kalau kecelakaan parahnya apa sih yang paling parah? Meninggal dunia ya atau fatality. Tempatin fatality berada di posisi paling tinggi ya. Jeger, berarti misalkan 5. 5 adalah keparahan. Jadi nilai keparahan paling tinggi adalah kematian dengan poin 5 misalkan ya. Kemudian di bawahnya adalah misalkan perawatan medis, misalkan kurang dari 2 hari itu 4 ya. Hanya memerlukan P3K mungkin nilainya 3 dan seterusnya sampai di angka 1. Dari situ Bapak Ibu dapat kriteria kemungkinan keparahan, baru Bapak Ibu akan bisa membuat matriks risiko ya. Matriks risiko. Matriks risiko itu pertemuan antara kemungkinan dengan keparahan ya. Nanti di slide berikutnya ada membuat matriks risiko. Ini wajib Bapak Ibu ya. Jadi membuat kriteria kemungkinan dan keparahan wajib, membuat matriks risiko juga wajib. Nah, baru nanti Bapak Ibu lanjut ke tahap ketiga adalah mengidentifikasi pekerjaan per area ya. Jadi di HIRA itu Bapak Ibu silakan supaya nanti terfokus Bapak Ibu nanti di tabelnya itu di tabel Excel bikin rows ya, row tersendiri khusus untuk area, baru bawahnya aktivitas lagi ya. Jadi identifikasi pekerjaan per area, baru nanti identifikasi hazard dari aktivitas yang ada di area itu. Misalkan areanya adalah area HR dan GA misalkan ya. HR dan GA ya. Bapak Ibu silahkan di HR dan GA itu ada aktivitas apa saja. Tuliskan, habis itu apa bahayanya. Kemudian baru Bapak Ibu penilaian risiko. Penilaian risiko berdasarkan kriteria kemungkinan dan keparahan ya. Nanti simulasinya kita ada di slide selanjutnya ya. Penilaian risiko ini perkalian antara kemungkinan dan keparahan. Kemudian hasil dari penilaian risiko Bapak Ibu bandingkan dengan matriks risiko. Jika masuk kategori high, berarti penetapan pengendaliannya harus segera. Kenapa? Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan di tempat kerja ya. Makanya saya bilang HIRA DC ini merupakan jantung, karena dari sini kita akan bisa menentukan program. Dari sini kita akan bisa menentukan prioritas. Dari sini kita akan bisa menentukan speed ya. Jadi nanti dari matriks risiko kita akan bisa menentukan ini program harus dijalankan segera karena nilainya sudah high, misalkan ya, sudah merah. Nah, jadi Bapak Ibu jujur saja ya, saya seringnya adalah menemukan bahwa HIRA DC ini tidak didalami, tidak diseriusin. Ya, karena apa? Karena mereka tidak paham penetapan pengendaliannya. Ya udah ngomongin di situ. Nanti ada Bapak Ibu dilihat SOP misalkan. Apakah cukup dengan SOP saja ya? Bagaimana SOP itu disusun secara cepat misalkan? Masa iya extremely high tetapi penetapan pengendaliannya lama? Kan harusnya kalau dia di matriksnya misalkan nilainya 25, 5 kali 5 itu sama dengan 25, itu paling tinggi. Harusnya jika ada resiko yang bernilai 25, itu harusnya langsung harus diturunkan misalkan. Coba Bapak Ibu ya, nanti diresapi ya. PR nomor 3, Bapak Ibu balik lagi ke tempat kerja, buka lagi HIRA-nya, lihat ada enggak yang benar-benar high ya, nilai risk-nya, tapi cara penanganan pengendaliannya itu sangat slow ya, karena kita karena kita tidak memahami menempatkan itu sebagai top priority ya. Ingat ya Bapak Ibu ya, program K3 itu didapat dari HIRA. Prioritas dilakukan tahun ini, tahun depan, tahun lusa itu melalui HIRA ya. Kok bisa Kang? Ya itu yang tadi ya, dari matriks risiko, kalau ketemu angka paling tinggi di daerah zone yang merah, maka dia harus menjadi prioritas. Sehingga nanti Bapak Ibu program itu akan tersusun rapi. Tidak programnya asal ya, ganti pejabat programnya beda lagi. Tidak ada
kaitannya dengan HIRA. Nah, Bapak Ibu, tahap yang membuat kriteria kemungkinan dan keparahan, kemudian membuat matrik resiko, itu harus ada di SOP, ya. Harus ada di SOP cara membuat risk assessment atau membuat HIRA. Jadi ada SOP-nya. Ingat saya udah bilang tadi SOP di SOP HIRA atau IBPR ini wajib ya, wajib ada ya. Nah, ini silakan lihat tuh, saya kasih contoh ya. Ada di situ penilaian risiko K3. Nah, ini yang 4.2 ya. Setiap departemen selanjutnya melakukan penilaian risiko dengan mempergunakan lembar HIRA DC. Nanti Bapak Ibu silakan bikin lembar HIRA DC-nya. Kita akan share ya di ujung acara, ini ada. Nah, kemudian ini ada dalam menentukan penilaian risiko sesuai formulir harus melengkapi, ini ada ya. Nah, prosedur wajib membuat tingkat kemungkinan yang tadi saya bilang probability, kemudian ditambah tingkat konsekuensi ya. Matrik manajemen risiko harus ada. Saya kalau ngaudit SOP HIRA minimal ya 3 ini ada, Bapak Ibu. Di ya, tingkat kemungkinan dengan tingkat konsekuensi menghasilkan matrik manajemen risiko itu harus ada ya. Jadi Bapak Ibu di SOP IBPR atau SOP HIRA DC ini wajib nih ada nih ya. Tiga ini itu wajib. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah formulir yang paling sederhana yang bisa kita buat ya. Yang bisa kita buat ya. Tingkat kemungkinan saya ulangi harus ada, tingkat konsekuensi atau dampak harus ada, baru metode penanggulangan. Ini lihat nih, ada nomor ini. Bapak Ibu untuk tahap awal jangan saya sarankan ya, jangan membuat formulir HIRA DC yang ngejelimet ya. Cukup ini aja nih. Dari 1 misalkan sampai 12 boleh. Ya. Dari 1 sampai 15 boleh. Ya. Ya, boleh. Nah, saya coba contohin nomor 1 sampai 16 nih ya. Ada nomor, kolom nomor 1 adalah nomor, kolom nomor 2 adalah lokasi, kolom nomor 3 adalah uraian aktivitas. Bapak Ibu silakan sebutin ya. Silahkan Bapak Ibu misalkan nomor 1 ya, nomor 1 itu apa misalnya ya, lokasinya misalnya di area, kita ngomongin per area nih, area HRGA. Uraian aktivitas misalkan makan siang karyawan ya. Nah, ini kan kebanyakan ada nih di tiap tempat kerja makan siang karyawan. Cantumin sini. Aktivitasnya rutin apa non rutin? Bapak Ibu cantumkan. Kalau rutin tulis R di sini atau NR di sini. Sumber bahaya, nah tadi ditanyain oleh Ibu ya, sumber bahayanya apa? Dari aktivitas makan siang di kantin. Sumber bahayanya apa Bapak Ibu? Nah, kalau ada 5, tulisin jejer ke bawah ya. Jangan digabungin ya, tapi tulisin satu-satu. Satu row, satu sumber bahaya ya. Misalkan suatu sumber bahayanya adalah ruangan ya, sumber bahayanya adalah ruangan misalkan ya. Dampak bahayanya apa nih? Ini adalah resiko. Ruangan ini apa misalkan? Licin ya. Kemudian apa misalkan? Bocor ya. Kemudian sirkulasi udara, bisa Bapak Ibu banyak di sini. Nanti dari sini Bapak Ibu due diligence ke lapangan, identifikasi pengendalian resiko yang sudah adanya apa? Misalkan ya, licin, lantai licin. Pengendalian resiko yang sudah ada adalah membersihkan lantai dan memastikan lantai tidak basah misalkan ya. Misalkan gitu ya, misalkan. Ada SOP. Nah, penilaian resiko ini peluang yang dari nomor 7 ini peluangnya berapa? Orang terpleset jatuh karena licinnya lantai di kantin. Peluangnya berapa? Isi sesuai matriks, dampaknya isi sesuai matrik, kemudian tingkat risiko perkalian 9 dengan 10 dapat tingkat risiko. Ini ada angkanya. Nah, angkanya itu Bapak Ibu bandingkan dengan matriks risiko yang tadi ya. Nah, kalau dia ada nanti di zona yang memerlukan penanganan secara langsung dan harus tuntas, berarti dialah top priority. Makanya nanti ya,
Bapak Ibu bisa bikin lagi kolom di nomor 17 sebagai ini top priority, middle priority, atau tidak prioritas. Nah, dari situ Bapak Ibu akan mengajukan program. Gitu ya. Kemudian aspek kesehatan. Nah, ini sama. Jadi kalau Bapak Ibu masih bingung, silakan aspek keselamatan sama kesehatannya Bapak Ibu hilangin dulu. Ini langsung aja generik ya. Nomor 1 apa? Lokasinya di mana dulu? Lokasinya di mana dulu, baru Bapak Ibu uraikan aktivitas yang ada di lokasi itu ya. Saya pengen ngasih contoh lah, kita diskusi. Kalau di tempat parkir karyawan Bapak Ibu, itu kira-kira lokasi area siapa? Di parkir karyawan nih, parkir kendaraan karyawan, itu area kerja siapa ya? Bagian umum. Bagian umum. Iya. Akses kontak. Kenal? Boleh, oke ya. HR dan GA, setuju? Termasuk. Setuju. Termasuk ya. Nah, berarti di sini lokasinya misalkan kalau Bapak, nah nanti Bapak Ibu ini kan ada row yang dikasih warna hijau ya, aspek keselamatan, Bapak Ibu silakan ganti ini menjadi area. Misalkan HR dan GA misalkan ya, atau HR dan GA departemen. Baru lokasinya di mana? Lokasinya misalkan tempat parkir karyawan ya. Uraian aktivitas di tempat parkir apa Bapak Ibu? Memarkirkan motor. Memarkirkan motor ya, memarkirkan mobil misalnya gitu ya. Aktivitasnya rutin apa non rutin? Kalau tiap hari rutin apa non rutin? Rutin. Rutin. Oke, tulisin rutin ya. Sumber bahayanya Dari Kendaraan. kendaraannya sendiri atau pergerakan kendaraannya, tulis ya. Jadi kendaraannya sendiri ditambah pergerakan kendaraan. Sumber bahaya adalah kendaraan. Dampak bahayanya apa Bu? Tertabrak. Kemudian apa lagi? Asap. Ya, mantap tuh kan. Sudah ada 2 ya. Jadi resikonya sudah ada 2 nih. 1 tertabrak, 1 Asap. nah, sesak napas terkena asap gitulah. Pengendalian resiko yang sudah adanya apa Bu? Misalkan ya, misalkan yang tadi tertabrak, pengendalian resiko yang sudah ada apa? Misalkan di kolom 8, Bapak Ibu silakan tulis misalkan apa kira-kira? Ini Pemasangan rambu-rambu, Pak. Pemasangan rambu-rambu ya, pemasangan rambu-rambu boleh. Kemudian apa lagi? Jalur, menentukan jalur keluar masuk. Siap. Apalagi? Nah, tulisin di sini ya. Tulisin semua nih di sini. Apalagi? Orang tertabrak itu karena apa? Karena tadi jalurnya tidak jelas misalkan. Apalagi? Bapak Ibu tulisin di sini di kolom 8 ya. Nah, kemudian peluangnya yang tadi, peluang orang tertabrak dari aktivitas memarkirkan mobil atau keluar masuk mobil dari area parkir, peluangnya berapa nilainya sesuai dengan tadi matriks ya. Matriksnya nanti kita akan bahas ya. Peluangnya misalkan ingat, kalau pernah terjadi kejadian tertabrak di tempat parkir, itu tempatin di nomor paling tinggi ya, misalkan 5. Ya udah kasih poin 5. 5 itu adalah kejadian tertabrak pernah terjadi gitu ya. Nah gitu ya. Kemudian dampaknya kalau tertabrak dampaknya apa Bapak Ibu? Kira-kira kalau orang lagi parkir dampaknya bisa mati nggak? Cacat atau kematian. Kan kita ngomongin dampak yang paling parah adalah kematian ya, fatality. Tetapi apakah mungkin kecelakaan karena parkir itu bisa menyebabkan fatality? Enggak. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti walaupun sama-sama tertabrak ya, sama-sama tertabrak, resikonya sama-sama nih tertabrak. Tetapi ingat, ini tertabrak pada kasus dia aktivitas parkir mobil gitu ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu kenapa harus begitu? Nanti ini akan merupakan spesifikasi dari resiko yang ada di tempat parkir. Itulah nanti
salah satu hasil dari HIRA ini adalah risk register. Jadi register nomor registrasi resiko. Nah, misalkan sini ya, misalkan di sini aspek keselamatan kita ganti dengan HRGA, misalkan ya, HRGA. Nomor 1, lokasinya misalkan di area parkir. Nah, nanti di sini ini akan ada register nih. Di ujung Bapak Ibu bisa tambahin lagi di ujung misalkan ya. Di ini 16, kolom 16, kemudian 17, 18, di nomor 18 Bapak Ibu bisa nomor register. Nomor register itu berarti nomor register dia resiko yang ada di tempat ini ya. Nanti penomorannya bisa ngurut aja. Misalkan kasih notifikasi HRGA strip 1.1.4 misalkan gitu ya. Kita balik lagi Bapak Ibu. Pengendalian resiko yang sudah ada tadi sudah, peluangnya misalkan sudah pernah ada kejadian belum di tempat Bapak Ibu nih? Belum. Tertabrak. Nah, taruhlah 1, tulis 1 ya karena belum. Dampaknya 3. lecet-lecet misalkan ya 1. Berarti 1 kali 1 ini 1. Tingkat resiko kalau 1 kali 1 berarti 1. Lihat di matriks hijau berarti ini tidak perlu penanganan lebih lanjut misalkan. Ya udah gitu ya. Tapi akan lain halnya jika misalkan ya pernah ada kejadian tertabrak ya, tergencet di sini peluang flag gitu. Ini jadi 5. Dampaknya nah Bapak Ibu lihat tempat parkirnya posisinya datar, apa menurun, apa menanjak. Lokasi parkirnya nih, lantai kerjanya ya. Bapak Ibu boleh jadi begitu. Jadi nanti di sumber bahaya dan dampak itu Bapak Ibu nanti kalau makin tajam hiranya itu akan mempertimbangkan itu. Ternyata tempat parkir kita itu miring. Nah, sehingga kalau parkir miring itu ya, maksudnya bukan parkir serong ya, ini parkir karena lantai kerjanya miring, mempunyai kecuraman gitu ya. Nah, berarti dia ada kemungkinan kalau tertabrak ya dia akan tergencet gitu loh. Dia akan tergencet. Kalau tergencet berarti dia masuk rumah sakit. Rumah sakit boleh jadi 2 hari. Oh berarti 4. Berarti di sini 1 kali 4 4 begitu. Berarti ini moderat misalkan. Nah, pengendalian yang perlu ditambahkan kalau di sini Bapak Ibu nanti di SOP atau di matriks risiko Bapak Ibu bikin kriteria ya. Bahwa pengendalian diperlukan jika pengendalian tambahan diperlukan jika tingkat resiko awal itu berada di medium atau di moderate risk misalkan. Sehingga Bapak Ibu punya kriteria untuk mengisi nomor 12. Lanjut apa enggak ngisi nomor 12 nih ya. Ya. Jadi nanti di matriks di SOP Bapak Ibu cantumkan kriteria. Jika tingkat resiko awal dari pengendalian resiko yang sudah ada termasuk kategori moderat dalam kurung hijau ke atas, maka diperlukan pengendalian tambahan. Makanya nanti lanjut ke nomor 12. Nih ke kolom 12. Nah, kolom 12 setelah dilakukan kolom 12 Bapak Ibu risk assessment lagi ya, sampai tingkat bahayanya bisa diterima. Ya, tingkat bahayanya bisa diterima ya. PR nomor 4 Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu balik lagi, review lagi form HIRA yang ada di tempat Bapak Ibu, apakah sudah mengikuti alur ini atau tidak ya. Pak, kalau pengendalian yang perlu ditambahkan itu wajib kita bikin nggak sih kolomnya atau nggak perlu, nggak kita buat juga nggak apa-apa gitu? Boleh. Jadi kolom yang 12 itu tergantung SOP Bapak Ibu. Kalau SOP Bapak Ibu stop sampai nomor 11, ya sudah stop. Tapi kalau prosedur SOP-nya ngomong bahwa jika tingkat resiko awal teridentifikasi atau terhitung masuk zona merah, maka diperlukan pengendalian tambahan. Maka Ibu harus masukin insert form kolom yang 12. Ya, tergantung Bapak Ibu SOP-nya nih.
Kalau SOP-nya cuma ngomongin bla bla bla, cukup sampai tingkat resiko awal ya sudah. Langsung ke program nanti. Tapi kalau SOP-nya Bapak Ibu ngomongin begini ya, semisal nih, jika tingkat resiko awal setelah dinilai diketahui berada di zona merah, maka diperlukan pengendalian tambahan. Ibu harus lanjut ke kolom 12. Lanjut lagi, balik lagi ke penilaian resiko. Tambahin lagi penilaian resikonya. Makanya Bapak Ibu ya, HIRA DC ini merupakan dasar ya, dasar. Jadi HIRA DC ini sebenarnya nomor 1 sampai nomor 11. Masalah 8, masalah kolom 8 apakah ditempatkan di paling kanan atau di nomor 8, silahkan. Ini nggak ada ini, nggak ada batasan ya. Maksud saya begini, kolom nomor 7 kan resiko ya, dampak bahaya. Boleh jadi ada formulir yang ditulisnya langsung ke penilaian resiko gitu ya. Baru nanti pengendalian resiko gitu. Jadi ini 8 ini boleh jadi ada di bagian paling kanan gitu loh ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini yang penting dasarnya dulu Bapak Ibu ya. Jadi ini areanya apa? Boleh Bapak Ibu per departemen. Nah, baru nanti aktivitas. Lokasinya di mana? Departemennya apa sih areanya nih? Departemen HRGA ya. Departemen kalau di rumah sakit ada departemen apa aja, Bu? Di rumah sakit, Pak. Hospitality, CS misalkan. Ya, Kalau di customer service ada ya, customer service ya. Iya, bagian umum itu jatuhnya. Bagian informasi. Bagian umum ya. Nah, misalkan bagian umum, tulis saja di sini. Yang hijau ini, bagian umum. Nah, lokasinya apa? Ibu split lokasinya, berbagai lokasi di bagian umum itu. Misalkan bagian umum itu di lobby ya. Lobby. Di lobby itu ada aktivitas apa? Registrasi pasien misalkan kan gitu ya. Kemudian apa di sini, ruang tunggu misalkan ya, menunggu. Uraian aktivitas registrasi pasien, uraian aktivitas menunggu panggilan atau menunggu giliran dipanggil gitu ya. Kemudian apalagi di lobi itu ya. Kemudian di bagian umum juga ada yang tadi parkir, apa di parkir ya, termasuk di dalamnya mengambil tiket parkir Bu ya, harus ada tuh Bu ya, tiket parkir. Kan kita nggak pernah mikirin tuh ya, orang masuk kemudian ketemu dengan alat parkir ya, dengan tiang parkir itu. Jadi ada tiang parkir. Nah kita nggak pernah menghirakan itu kan. Coba balik lagi nanti ke HIRA ya, di tempat parkir kita masuk nggak ke HIRA ya, terkait dengan aktivitas mendapatkan tiket parkir ya. Mendapatkan tiket parkir itu kan suatu aktivitas tersendiri ya, membuka kaca jendela, menjulurkan tangan menuju tombol, memijit tombol, dan mengambil tiket parkir. Kan begitu ya, aktivitas mendapatkan tiket parkir, lokasi area parkir. Aktivitasnya sekuennya adalah membuka pintu jendela mobil atau kendaraan, menjulurkan tangan ke tombol tiket parkir, memencet tombol tiket parkir, kemudian menarik atau mendapatkan tiket parkir. Dari situ gate-nya, gerbangnya kebuka, palang pintunya terbuka, kita masuk. Kan begitu. Itu satu aktivitas sendiri itu Bapak Ibu ya, satu aktivitas tersendiri, dan itu harus diuraikan ya. Nanti rutin non rutin, kemudian sumber bahaya, dampak bahaya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang mau ditanyain Bapak Ibu? Ini yang dasar nih. Pak, ada lagi Pak yang mau saya tanyain. Lanjut. Nah, kan ada juga nih, kalau yang dasar itu kan biasanya cuma sampai kolom 11 kan ya Pak ya? Ya. Kolom 12 kan bisa kita sesuai dengan SOP ya tadi ya Pak ya? Nah, perbedaannya pengendalian yang diperlukan atau yang ditambahkan ini, apa bedanya dengan risk existing Pak? Terkadang di kolom yang selanjutnya lagi tuh ada juga risk existing Pak, yang saya lihat ya Pak ya, register dari apa teman-teman rumah sakit lain gitu loh Pak. Apa ya Pak bedanya? Ya, jadi begini, risk existing itu sebenarnya adalah yang ini, yang kolom 11.
Oh, Nah, kemudian nanti kalau dia berulang, di sini misalnya kolom adalah residual risk. Jadi resiko yang kedua setelah yang awal. Boleh jadi itu belum sisa, Ibu, belum sisa. Jadi setelah ditambahkan pengendalian yang perlu pengendalian tambahan, ternyata peluang masih tetap tinggi. Dampaknya boleh jadi turun misalkan. Tetapi tingkat resikonya masih tetap kita sesuai SOP harus diturunin. Maka Ibu harus tambah lagi nih pengendalian yang perlu ditambahkan 1. Ini boleh 12-nya Ibu copy paste lagi sini. Plak, masukin lagi jadi kolom 17. Gitu ya. Boleh. Jadi saya pernah melihat ya, HIRA DC itu yang determining control atau risk controlnya itu 3. Ini kan 1, yang kolom 8, kemudian kolom 12, berarti baru 2 ya. Ini ada lagi 3 di sini nih. 3 ada lagi di paling kanan. Nah, setelah paling kanan dia lanjut lagi penilaian resiko. Ternyata setelah 3 kali baru dia berhasil menurunkan resikonya ya. Kadang Bapak Ibu itu kita itu loncat ya dari tingkat resiko langsung nih, tingkat resiko awal udah kita bayangin bahwa tingkat resikonya akan turun ya dengan pengendalian resiko yang sudah ada. Padahal sejatinya ingat Bapak Ibu perlu waktu, Bapak Ibu perlu biaya, Bapak Ibu perlu sumber daya untuk mengendalikan resiko yang existing. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Iya. Kan pengendalian resiko yang sudah ada sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain nih, kita cuma ngelihat aja ada nggak sih sebenarnya gitu ya pengendalian resiko yang sudah ada, maksudnya yang sudah ada kita nggak ngapa-ngapain nih. Nah dari situ ditentuin peluang sama dampaknya, dapatlah tingkat resiko awal existing, tingkat resiko existing. Nah ini dari sini baru kita itu ngomongin terkait dengan DC-nya, determining control-nya. Jadi bukan di sini sebenarnya, bukan di nomor 8-nya Bapak Ibu, tetapi di nomor 12 ya. Kalau ini mah sudah ada dari awal ketika kita menilai, ketika kita mengidentifikasi bahaya, pengendalian risiko yang sudah ada. Ada nih, ini misalkan safeguard misalkan ya, ada tiang pembatas. Ya udah. Ketika ada tiang pembatas, kita nilai. Kalau ada tiang pembatas, peluang orang kecemplung atau terperosok atau terjatuh ke dalam lubang, peluangnya bagaimana? Ya, tinggi, sedang, atau rendah. Itu ya. Dampaknya kalau orang terjatuh, yaitu dampak nggak ada hubungannya dengan ini ya. Nah, tapi pengendalian risiko itu biasanya yang existing itu kita itu hampir tidak ada effort di situ karena kita ya given dulu nih. Kita cuma menerima saja apa yang existing ada. Dari situ yang existing ada saja itu sudah cukup apa belum. Kalau sudah cukup nanti akan ketahuan di sini di nomor 11. Di nomor 11-nya angkanya tinggi, apa masuk zona merah, kuning, atau hijau. Kalau memang sudah cukup, artinya dia sudah warna hijau, ya sudah. Berarti di sini pengendalian resiko yang sudah ada sini dilanjutkan. Yang nomor 8 ini ya. Artinya programnya lanjut terus. Pemasangan misalkan pembatas jalan misalkan. Dilanjutin pembatas jalannya. Setiap ada jalan, kita bikin program pengendalian resiko dengan membuat pembatas jalan misalkan gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Ini kita dasar dulu nih, beneran. Kalau nggak paham silahkan ditanyain karena ini berefek fatal nih kalau nggak paham ya. Lihat, kita balik lagi. Ada lokasi, ada uraian aktivitas.